kan bulan Ramadan pertama kalian ya setelah kalian menikah. Berbicara soal kenangan Ramadan gitu loh, waktu kalian masih pacaran gitu loh. Masih ingat nggak? Masih pacaran, yang jelas ada bedanya ya. Kalau dulu tuh kita waktu masih pacaran ketemunya paling kalau buka ya, Buka puasa. kita selalu usahain tuh buka puasa bareng. Terus kadang-kadang kalau ada Dicek bersama Mustika Ratu Jumat 18 Desember di restoran Pronto Mall Taman Anggrek. Dalam acara itu hadir sebagai pembicara Muriati Sudibyo, Alia Rohali, dan Aji Notonegoro. Lula Kamal bertindak sebagai moderator acara tanya jawab. Muriati Sudibyo tampil sebagai pembicara tentang kiat tetap cantik dan berkepribadian di tengah krismon. Sementara Alia Rohali buka rahasia soal tips kebugarannya. Pada kesempatan itu pula Muriati menyampaikan kiat agar tetap cantik bagi selebriti kita di tengah krisis yang terus berkepanjangan. Lantas bagaimana kiat mereka tetap tampil cantik dengan biaya hemat? Kalau dulu aku atau teman-teman yang biasa ke salon, kalau lagi ada acara-acara apa selalu ke salon. Sekarang coba make up sendiri. Paling kalau untuk acara yang besar banget baru rambut kita ke salon, tapi dandan diusahain sendiri aja. Itu kiat hemat aku ya, kayak gitu. Sebenarnya sih kalau kiat tetap cantiknya ya, tapi mesti hemat ya kali ya. Jadi kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah lah yang tebal-tebal banget, sayang lipstiknya, sayang bedaknya. Terus sekarang kan emang udah ada keluaran yang baru yang lipstiknya double-double itu kan bagus banget. Jadi sebenarnya kita beli satu lipstik, warnanya bisa dua, bisa kita paduin jadi tiga. Itu udah bagus banget ya terobosannya. Jadi aku suka beli yang satu aja, aku udah punya 3 warna gitu. Terus yang di rumah pula kan aku banyak yang punya warna-warna muda, aku bisa campur-campur jadinya. Aku sering eksperimen kok, jadinya ya lumayan lah gitu. Apa pula saran ahli kecantikan Muriati Sudibyo? Supaya tetap cantik dan dengan biaya yang hemat tentunya memakai produksi dalam negeri. Karena bagaimanapun dibuat oleh para karyawan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau bahan bakunya itu berasal dari tanah air kita sendiri, tentunya juga harga itu bisa banyak ditekan. Daripada bila mana kita mengimpor satu kosmetika di mana produk-produknya itu dibuat oleh karyawan dari negara lain yang itu tentunya saja biaya lebih tinggi. Pemirsa, banyak orang bilang untuk menjalin hubungan cinta yang harmonis diperlukan banyak kecocokan. Tapi tidak demikian halnya dengan pasangan Lola Amaria dan Lucky Alexander. Sebagai foto model dan bintang sinetron, Lola Amaria sangat menyukai pesta dan kehidupan hura-hura. Tapi sebaliknya sang kekasih Lucky Alexander justru suka kehidupan yang tenang jauh dari keramaian. Apakah perbedaan itu yang sering membuat mereka ribut? Ya ada sih ribut-ribut tapi nggak ribut gede, ribut kecil aja. Terus ya bisa diatasin. Kalau misalnya saya pergi ke acara ulang tahun teman atau acara yang agak-agak glamor gitu, biar gimana pun dipaksa atau gimana pun dia nggak bakal mau ikut. Ya paling nggak saya pergi sendiri gitu. Atau kalau misalnya ada waktu ya baru pergi berdua gitu. Makan atau nonton. Sebagai model dan juga bintang sinetron, mengapa Lola tidak memilih pasangan dari sesama artis? Ya dapatnya bukan artis gimana dah. Enggak sih sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa, cuma pas ketemu, pas dia ya coba jalan ya udah gitu. Dalam sinetron yang berjudul Penari, Lola mendapat peran sebagai penari erotis. Dalam perannya itu, Lola dituntut untuk tampil seksi dan menggairahkan. Bagaimana perasaan Lucky saat menonton sinetron itu? Saya tahu itu kan sinetron, kalau sinetron kan nggak mungkin lah sampai adegannya itu yang terlalu ini kan nggak mungkin. Sebelum menerima tawaran peran penari itu, apakah Lola meminta pertimbangan Lucky? Iya, minta saya kasih tahu dia bahwa ini ceritanya begini, skenarionya kayak gini, syutingnya di sini sini sini. Terus ngeliat hasilnya nggak gimana-gimana, cuma saya dicubit. Pemirsa, saat ini kita telah memasuki bulan puasa.
Bagi pasangan Cindy Claudia Harahap dan Torik Eben Mahmud, inilah pengalaman pertama mereka memasuki bulan puasa sebagai pasangan suami istri. Pengalaman apa saja yang telah mereka temukan selama ini? Berikut penuturan mereka pada Iksan Cahya Utama di studio Cek dan Dicek. Ini kan bulan Ramadan pertama kalian ya setelah kalian menikah. Bicara soal kenangan Ramadan gitu loh, waktu kalian masih pacaran gitu loh. Masih ingat nggak? Masih pacaran. Yang jelas ada bedanya ya. Kalau dulu tuh kita waktu masih pacaran ketemunya paling kalau buka ya. Kita selalu usahain tuh buka puasa bareng. Terus kadang-kadang kalau ada kesempatan kita taraweh bareng ya. Itu pun kalau dia lagi nggak terbang karena kan dulu profesinya masih pilot. Ya. Nah, setelah menikah nih siapa yang paling cepat bangun sahur? Biasanya sih ini duluan juga. Kita sih pasang alarm, bangunnya sih bareng, cuman biasanya aku udah keluar kamar nyiapin dia masih tidur lagi. Kalau nggak ditarik-tarik dulu, tidak bangun ya. Ya, Dulu Cindy tentunya kalau pas berbuka biasa sudah dimasak oleh ibu atau pembantu. Nah, sekarang untuk Torik, pembantu yang memasak atau Cindy? Kebetulan, karena kita masih tinggalnya sama-sama, sama papa ya masih bareng gitu. Cuman kebetulan memang Mas Torik ini gampang sekali makannya ya sayangnya. Dia orangnya nggak rewel gitu. Dikasih apa aja, iya ayo aja. Ya kan? yang penting teh panas. Yang penting teh panas harus dibikinin. Maunya Cindy yang bikinin sendiri dong. Ya. Tentunya Yang penting. punya makanan apa khas itu saat berbuka yang selalu disiapkan. Oh, dia sih gampang. Dia paling suka masakan itu, masakan rumah, sayur bayam sama semur. Ya, udah itu aja. Gampang deh makannya. Tiap hari juga nggak apa-apa kok. Kasih telur ceplok kecap aja jadi. Aman. Nggak rewel ya. Diusahakan. Biasanya kita usahakan kalau Ramadan ini harus saya usahakan pulang ke rumah untuk buka puasa bersama. Dibiasain. Selanjutnya mudah-mudahan gitu ya. Iya dong. Ada nggak kebiasaan baru nih? Oh iya. Insya Allah kita mau umroh. Nah, mudah-mudahan deh lain daripada yang lain. Jadi kita tuh rencananya gini kan, apa namanya, pengen ngerasain gimana sih rasanya tuh bulan puasa di tanah suci gitu ya. Dan kebetulan tahun baru tahun ini kan jatuhnya bulan puasa juga. Jadi kayaknya kita tuh berdua pengen lain daripada yang lain. Kebetulan kan setelah kita nikah kita baru bisa pergi berdua gitu kan. Jadi kayak tahun ini insya Allah kita pengen ngerasain kayak apa sih tahun baru tuh di Mekah gitu ya. Jauh dari hura-hura, jauh dari segalanya gitu. Maksudnya benar-benar kita mau Mendekatkan diri. iya. Pertama kita mau bersyukur karena kita udah nikah ya. Terus dikasih calon bayi lagi sama Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Mahmud bersama istri saya yang tercinta. Saya Cindy Claudia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1419 Hijriah. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan singkat seputar kegiatan para selebriti kita. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang pertama, Absolute Boutique menggelar acara menarik bekerja sama dengan Fashion Cafe. Mereka membuat malam amal yang berjudul Fashion Peduli. Yang berjalan berlenggak-lenggok di catwalk bukan hanya peragawan dan peragawati saja, tapi ada pula artis-artis top ibu kota seperti Krisdayanti dan anaknya, penyanyi Amara dan Frans dari kelompok Lingua, serta pasangan Diani Tami dan Anjasmara. Setelah lama tidak terdengar beritanya, penyanyi dangdut Arafik muncul kembali. Kali ini ia membawakan lagu-lagu dangdut dengan iringan musik orkestra. Ini memang merupakan satu pengalaman baru bagi Arafik yang pernah populer dengan lagunya Jangan, Jangan Samakan. Sebagai penyanyi dangdut yang sempat sukses dan memiliki gaya khas tersendiri, Arafik berharap albumnya kali ini juga bisa mengembalikan namanya yang telah lama memudar. Kelompok editor kembali menyelenggarakan acara Bertani Oye bekerja sama dengan Yayasan Amanah Umat. Kali ini dilakukan di Desa Panunggangan Cibinong, sekitar Lipo Karawaci, Tangerang. Dalam acara ini diserahkan secara simbolik alat-alat perkebunan, ternak bebek, ayam, dan ikan, serta bibit sayur mayur kepada warga setempat.
Program Betani Oye ini juga dihadiri oleh bintang-bintang sinetron seperti Anwar Fuadi, Lola Amaria, Tia Monica, dan Jen Shalimar.